Saya doakan, pasti saya doakan. Selamat pagi bang, masya Allah. Iya ya, pagi sudah. Seperti itu guys. Soalnya saya mau berhenti mengkonsumsinya, kepala saya pusing berlebihan, badan sakit. Dirasakan sakit. Kalau sakit itu bisa melebihi sakaratul maut, boleh abang rasakan dan abang hindari. Tetapi kita belum pernah merasakan sakaratul maut. Pedih sakitnya sakaratul maut itu nggak ada tandingan di dunia ini. Ya, jadi bergantunglah kepada Allah. Ya, sakit itu semua pasti bisa kita lalui kalau kita yakin. Itulah Allah uji manusia sesuai dengan kapasitas. Nggak ada Allah siksa manusia bertubi-tubi. Selagi cuma sakit badan, kepala pusing, ya udah biasa. Ganti dengan obat-obat herbal. Pagi-pagi minum kunyit, air kunyit. Ya, setelah itu istirahat yang cukup. Bisa. Tapi ya tetap punya keyakinan. Garang juga SL tadi di Yeti. Enggak garang Doakan saya juga semoga amin. Bang, apa hubungan persugihan Pak Edi dengan anak yang merusak mobil abang? Oh iya, tanya. Satu daerah guys. Satu daerah, tapi selaman dia nggak tahu kalau orang situ karena dia sudah lama di kota. Oke, terima kasih banyak Bang Mia Kurnia. Assalamualaikum Ustaz. Tapi gimana ceritanya kok saya dipanggil Ustadz, tapi tak apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jadi Ustadz yang bisa bertanggung jawab ya. Karena banyak Ustadz yang lebih tinggi ilmunya ketimbang saya. Jadi saya tidak mau dipanggil Ustadz. Saya maunya dipanggil Ustadz apa ya? Ustadz Kawi lah. Amin. Udin mondok di Kudus bang. Nih ya gara-gara saya sebut Kudus semua mau ke Kudus. Ini gimana ceritanya ini netizen ini? Kita kasihan ya, kita mengganggu Udin. Nggak apa-apa, Ustadz kan sering memberi pencerah. Yang saya berikan itu tafsiran. Semua Ustadz sudah ada. Semua mengajarkan syariat, sholat, hindari yang tidak baik itu. Tetapi orang masih melakukan. Setidaknya tugasnya mengingatkan. Tapi yang saya ajak itu, yang saya cerahkan itu jiwanya, ya, supaya dia tetap bisa melakukan syariat. Banyak orang sholat, akhlaknya tak menggambarkan yang baik, ya. Nah, jadi kita ajak mereka untuk mengetahui jiwanya, untuk kita kasih tahu bagaimana supaya dia memberi makan jiwanya, ya. Jadi kalau kita belajar syariat seperti makan setiap hari itu karena kebutuhan, ya. Jadi kalau kita belajar dari orang putus kaki tapi dia masih bisa bekerja mencari nafkah, tapi dia bersyukur, ini hakikat. Kalau mau belajar makrifat, kita belajar dari orang buta, ya, walaupun dia tidak bisa melihat dunia, namun dia merasa Allah sedang bersamanya. Jadi kita kemana syukur kita? Apakah syukur kita makan minum, terus bersyukur dapat rezeki, ya itu syariat biasa. Ada lagi yang tak bersyukur, udah sehat mata
bisa melihat, makasih, telinga mendengar, tapi tak bersyukur. Nah ini gimana ini? Jadi bang, kalau nggak bisa ke makrifat, secara setidaknya syariat tetap dilakukan. Jangan sampai kita normal diberi segalanya tapi tidak bersyukur. Aduh. Intinya semangat bikin konten, semoga menjadi amal jariah, amin. Kalau diterapkan di dunia nyata maka menjadi amal jariah untuk kita. Tapi kalau tidak diterapkan, apa yang menjadi amal bagi saya? Kalau diterapkan kan jadi amal. Yang kita ajarkan itu cara orang cinta uang, maka mereka akan kerja mau panas mau hujan karena sudah kenal uang. Kalau orang tak kenal Tuhan, ya gitu. Kalau kenal Allah, maka dia tidak akan meninggalkan apa yang sudah diajarkan. Nah, jadi kita yang mana ini? Kalau kita kenal uang, ya kita cari duit terus. Hujan kita hujanan, panas kita kepanasan. Kalau kita sudah kenal Allah, pasti kita akan melakukan sholat, zakat. Bang, minta doanya. Iya, insyaallah kita doakan. GNS kemana Ustadz? Masya Allah, GNS sedang punya urusan, ya seperti itu, guys. Masya Allah. Al-Mukarram. Mukarram pula terlalu besar. Al-Fakir. Al-Mukarram terlalu mewah. Al-Fakir. Jadi insya Allah ya, pahamlah kita. Kita jangan belajar merek. Nih mereknya minuman, ada merek Aqua, ada merek berbagai macam merek. Tapi rasanya air kan? Kita belajar rasa itu dulu. Jangan belajar merek, belajar rasa. Kalau kita minum mungkin sama rasanya, tetapi kalau kita rasa belum tentu sama rasa. Paham ya? Jadi kalau merek semua bisa kita lihat dengan perbedaan merek. Kalau merek ini kita tidak mau menyebutkan brand ya. Intinya merek minuman itu berbeda-beda. Kalau kita minum sebagai peminum, ya kita tidak akan merasakan perbedaan, sama-sama air. Tetapi kalau kita rasakan ada perbedaan. Nah, kita tahap mana? Tahap menilai merek, tahap peminum karena haus, apa karena kita merasakan enak dari air tersebut. Banyak air Zam-Zam kan gitu loh. Terima kasih Bang, salam kenal Bang. Iya, salam kenal juga Nanda Kurniawan. Bang SL, tidur jam berapa? Udah pagi. Tidur saya jarang tidur. Merek itu apa? Merek itu label yang ditulis. Bang SL, tolong bagi obat biar saya tenang. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah besok tenang ya. Hus Bang, apa hus? Ya. Saya kalau lihat Bang SR rasa sedih mau nangis terus, Masya Allah. Kalau lihat wajah saya penuh kasihan berarti ya. Ya intinya ketika kamu diberi kebahagiaan seperti harta, seperti benda, jiwa kamu merasa bahagia. Apakah itu bahagia? Tidak. Apakah kebahagiaan itu kekal? Tidak. Begitupun juga masalah. Ketika kita diberi masalah, apakah selamanya masalah itu akan kekal? Tidak. Jadi semua ada masa. Maut, jodoh akan kita lalui, tetapi kalau maut pasti kita lalui. Jodoh belum tentu. Nah, begitupun juga masalah yang Anda saudara semua rasakan saat ini masalah. Percayalah semua itu akan selesai lah pada masanya. Ya. Jangan merasa, tapi rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di suatu hari aku, Masya Allah, menjumpa sapu lidi. Apa yang mau dijumpa saya orang-orang?
jauh dari kata. Kita ke ini aja, ke apa, Madinah itu lebih bagus lagi daripada jumpai saya. Jumpai saya ini seperti kita melihat label. Saya kan label, isi saya belum tentu yang kalian lihat, kan gitu. Yang tahu dosa saya. Nggak ada manusia bisa menilai dirinya baik, bisa menilai dirinya hebat. Nggak bisa kita tahu kan aib dosa orang. Kita cuma tahu pakaiannya. Kita hanya tahu pakaian.